فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. Apabila seorang hamba muslim berwudu atau mukmin, lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang pernah dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Apabila ia mencuci dua tangannya, maka akan keluar semua kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, sehingga ia pun keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Dan apabila ia mencuci dua kakinya, keluar semua dosa yang dilakukan oleh dua kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, sehingga ia keluar bersih dari apa? Dosa. Dosa yang dimaksud di sini dosa kecil ya, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama, fadlul wudu, keistimewaan wudu. Ternyata wudu ini luar biasa sekali ya. Kita mencuci wajah, semua dosa yang dilakukan oleh mata kita, yang suka jelalatan tuh matanya, ya suka nonton yang enggak. Ternyata dengan dia berwudu, ya dosa-dosa matanya itu digugurkan tuh. Pertanyaannya, bukannya mulut juga di wajah ya? Kenapa cuma dosa mata disebutkan oleh Nabi SAW, tidak dosa mulut? Karena ibu-ibu, kalau kita perhatikan dosa mulut itu rata-rata gede-gede, ya enggak? Apa aja dosa mulut? Berdusta dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Gibah dosa kecil apa dosa besar? Besar. Apalagi nyakitin hati orang, ngejek, ngebully, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Berkata tanpa ilmu, dosa besar, apalagi ini tonggaknya kesesatan. Iya, makanya Nabi SAW di sini hanya menyebutkan dosa mata saja. Kalau gitu Ustadz, asik dong saya bisa nonton video porno terus. Habis itu tinggal wudu deh, keluar tuh dosa. Lah, iya, kita katakan nggak bisa begitu mas. Yang namanya dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi dosa apa? Jadi besar. Iya. Faedah yang kedua, kullu 'adwin min a'dha'il insan yaqa'u fi ba'dil ma'asi. Setiap anggota tubuh manusia itu
suka jatuh kepada maksiat. Fal ainu bin nadhar, mata itu dengan cara melihat, dan tangan itu dengan cara memukul, ya, mencuri dan yang lainnya. Sekarang dosa tangan kalau mencuri apa bisa digugurkan dengan wudu? Enggak lah. Mencuri, memukul orang itu tidak bisa digugurkan dengan wudu, Pak. Iya. Kenapa? Karena itu zolim, itu dosa besar itu. Harus taubat. Harus dia minta maaf kepada orang yang pernah ia pukul atau mengembalikan barang yang pernah ia curi. Iya. Hadis berikutnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa besar ditinggalkan. Ya, jadi syarat digugurkan dosanya itu kapan? Kalau meninggalkan dosa besar. Berarti kalau dosa besar dia tidak ditinggalkan, apakah salat 5 waktu bisa menggugurkannya? Apakah Jumat sampai Jumat itu bisa menggugurkannya? Mafhum pemahaman yang bisa kita petik dari hadis ini ya tidak menggugurkan. Iya. Sehingga jumhur ulama berpendapat ini menunjukkan bahwa yang digugurkan oleh sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, ya Ramadan itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar kata mereka maka harus dengan taubat. Harus dengan apa? Dengan taubat. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah bayanu fadilatil jumu'ah wa Ramadan. Keutamaan salat Jumat dan Ramadan, Pak Ibu, Masya Allah. Kalau Jumat untuk laki-laki, ibu-ibu dengan salat zuhur. Adapun Ramadan untuk semuanya ini, Masya Allah. Makanya Allah kasih syariat puasa Ramadan itu sebetulnya, Masya Allah ya, pemberian Allah yang istimewa itu. Memang berat sih puasa sebulan penuh gitu kan. Tapi manfaatnya, pahalanya luar biasa. Kita jangan melihat amalan itu dari sisi beratnya, jangan. Tapi lihat pahalanya gede gitu loh. Toh kalau kita puasa Ramadan gak bakalan mampus kan? Gak mungkin kita mati puasa sebulan penuh, gak mungkin, gak ada. Kalau kita sakit, boleh gak tidak puasa? Boleh, silahkan. Orang yang safar saja diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, silahkan. Iya, cuma masalahnya yaitu kita ini terkadang Pak Ibu ya hobinya kuliner. Pas datang Ramadan, wah berat. Iya. Apalagi kalau ikhwan yang lagi ini Pak, program pembesaran badan, lagi nge-gym gitu, wah itu badannya udah jadi, pas datang Ramadan kebanyakan kagak puasa itu. Kenapa? Karena takut. Ya, takut badannya jadi berubah lagi. La ilaha illallah. Padahal apa manfaatnya badan seterek kalau nggak puasa Ramadan? Kalau masuk neraka lah. Ya subhanallah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, al-qiyamu bil jumu'ah wa Ramadan ala khairi wajhin yakunu sababan li'an yakfirallahu azza wa jalla bifadlihi wa rahmatih.
ma waqa'a bainaha minadz-dzunubi shaghirah. Melaksanakan sholat Jumu'ah dan melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya tentunya ya. Masya Allah ya. Allah tahu manusia itu pasti banyak dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak apa? Berbuat salah. Maka Allah syariatkan banyak ibadah untuk apa? Di antaranya supaya menggugurkan dosa-dosa mereka itu. Alhamdulillah. Sholat menggugurkan dosa, wudu menggugurkan dosa, puasa menggugurkan dosa, zikir menggugurkan dosa. Iya. Bahkan kita ketemu sama teman salaman aja, cuma salaman doang, kata Rasulullah, tasaqafat dunubuhuma, berguguran dosa-dosa keduanya, cuma gara-gara salaman. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, banyak sekali ya hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, inqisamu dzunub ila shaghair wa kabair. Dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Apa bedanya? Kata para ulama, tanda dosa itu dosa besar bahwa pelakunya diberi ancaman. Pelakunya apa? Diberi ancaman dengan neraka, atau pelakunya dilaknat, ya, itu tandanya dosa besar tuh. Contoh misalnya banyak sekali ya hadis-hadis atau dosa-dosa yang ada ancamannya. Contoh misalnya Rasulullah SAW sabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Allah 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama orang yang pakaiannya isbal. Laki-laki yang pakaiannya apa? Isbal, melebihi mata kaki. Siapa lagi? Al-Mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya kepada orang lain. Siapa lagi? Ya, itu orang yang bersumpah dusta demi untuk melariskan barang jualannya. Ya, diancam itu. Berarti itu semua dosa besar, bukan dosa kecil itu. Contohnya Rasul sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat itu orang yang menyuap dan yang disuap. Bukan nyuapin istri, Pak, atau nyuapin anak, maksudnya ngasih uang pelicin, ya, suap menyuap di kalangan para pejabat zaman sekarang ini ngeri kali, ya, terlaknat pelakunya, dan itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya antara dosa kecil dan dosa apa? Besar. Kalau dosa kecil tandanya apa? Sebatas dilarang, tapi tidak disebutkan, ya, tidak disertai dengan ancaman atau laknat. Sebatas dilarang saja. Contohnya nggak usah saya kasih contoh. Nanti malah ngasih apa, meremehkan, Pak. Cuma dosa kecil ini kok. Iya. Namun kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin,
dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar pada beberapa keadaan. Keadaan pertama, bila ia melakukan dosa kecil itu disertai dengan peremehan, meremehkan, maka ini bisa berubah menjadi dosa besar. Keadaan yang kedua, bila dia melakukan dosa kecil ini, ibu-ibu, bila yang melakukan dosa kecil ini seorang panutan, seorang apa? Panutan, seorang kiai, ajengan, ustadz, ya, sehingga akhirnya menjadikan orang-orang jadi ikut-ikutan. Ustadz aja begitu kok. Akhirnya orang-orang menganggap, seakan-akan menganggap perbuatan ustadz ini jadi dalih untuk membolehkan. Maka itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini apabila disertai dengan amalan kufur hati, seperti misalnya dia melakukan dosa kecil itu ya karena sengaja ingin menentang Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini bisa berubah menjadi dosa besar di sisi Allah. Hati-hati ya. Jadi dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar. Di antaranya dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar kalau dilakukan terus menerus. Makanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Jauhi oleh kalian, hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya, kata Rasulullah, seperti suatu kaum yang mengumpulkan ranting. Yang satu bawa ranting, yang satu bawa ranting, lama-lama jadi apinya lebih besar. Nah ini ya, keadaan-keadaan dosa kecil bisa berubah menjadi dosa apa? Besar.